Coba hari ini kita berbicara mengenai pengetahuan. Sejak kita lahir, tentu kita mencoba untuk mencari begitu banyak pengetahuan. Tapi, pernah tidak kita berhenti dan bertanya, untuk apa sebenarnya semua pengetahuan ini? Dikumpulkan setiap hari, dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sepanjang kita hidup. Baik dari orang lain, ataupun dari hasil dari yang kita amati, belajar di sekolah, mungkin kuliah, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi, ataupun semua pengetahuan yang kita dapatkan dari hasil bekerja. Mungkin dari pengalaman yang pernah terjadi, alasan dari semua ini adalah impian. Seringkali dikatakan bahwa dengan mengetahui sesuatu atau dengan kata lain menguasai sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu pula. Misalnya, prestasi, atau mungkin pendapatan yang lebih baik, atau hal-hal yang lebih tersembunyi seperti dihargai, dihormati, dipuja, dielulukan, atau malah mungkin disembah. Hal-hal positif ini tentu adalah bagian dari kehidupan dan bukan sesuatu yang dengan begitu mudah saja dielakkan. Sekalipun kalau kita tidak percaya dengan hal-hal tersebut. Sekalipun kalau hal-hal tersebut terlihat tidak penting bagi kita. Tetap saja segala hal-hal tersebut akan berputar dan terjadi di sekitar kehidupan. Di sini saya tidak mencoba untuk mengatakan bahwa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dihormati, disegani, atau mungkin dipuja, itu adalah hal-hal yang sepenuhnya tidak penting. Tapi di sini saya hanya mencoba untuk mengajak kita semua untuk mungkin dapat merenungkan apa benar semua hal yang telah dipaparkan tersebut membawa sebuah kehidupan yang lebih baik. Apa benar semua hal tersebut membuat kita lebih mengerti, atau malah sebenarnya kita semakin bingung, dan sebenarnya kita tidak tahu lagi kenapa kita berada di sini dan untuk apa. Mungkin hal ini bukan sesuatu yang dipertanyakan lagi, kecuali tentunya sewaktu kita mengalami kesulitan. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul begitu banyaknya. Tapi bila saat kita mengalami hal yang disebut dengan kebahagiaan, euforia, dan sebagainya itu, tentu terkadang atau malah seringkali tidak terlihat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi coba lihat sewaktu orang menderita. Muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan. Kenapa kehidupan seperti ini? Kenapa mereka seperti itu? Kenapa? Dan begitu banyak kenapa lainnya. Tapi tentu ini seringkali juga kita usahakan untuk dapat ditutupi
atau dihindari. Mungkin kita mencoba untuk bertemu dengan orang-orang yang membawa ketenangan, orang-orang yang bijaksana, atau mungkin orang-orang yang membawa kita ke lingkungan yang penuh dengan kegembiraan, canda, atau kita juga pergi ke tempat-tempat yang menenangkan, baik menenangkan secara fisik, ataupun secara mental, atau bahkan menenangkan secara spiritual. Ya, kita akan mencoba mencari bagaimana sebenarnya cara yang paling efektif untuk menaklukkan mungkin penderitaan yang dirasakan pada saat itu. Menaklukkan. Bukankah menaklukkan itu sebuah kata yang sangat dikagumi? Mungkin kalau kita bisa berada pada saat suatu permasalahan misalnya, dan kita tidak mencoba untuk lari dari rasa itu, dan tidak terlalu terlena dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah kita miliki, baik itu buruk atau jelek, atau apalah penilaian yang kita berikan pada pengetahuan-pengetahuan yang telah ada. Tetapi kita hanya, dalam tanda kutip, duduk atau berdiri atau berbaring, dan kita tidak melakukan apa-apa. Tidak mencoba untuk mengatasi, tidak mencoba untuk melarikan diri. Karena sebenarnya pada saat itu, bila ada sebuah kejujuran, atau mungkin bahasa yang lebih tinggi lagi, pemahaman, maka sebenarnya kita tahu tidak ada yang bisa dilakukan. Itulah keadaan pada saat itu, menderita. Tapi di sini, sewaktu dikatakan tidak ada yang bisa dilakukan, itu adalah hubungannya dengan sifat aktif yang biasanya ada di dalam diri kita, yaitu kita mencoba untuk mencari cara bagaimana kita menaklukkan kesedihan, kepedihan, ketidaktahuan, dan semua hal-hal negatif ini, dan masuk ke dalam hal-hal positif. Oh, mungkin saya kurang berbuat kebaikan, atau mungkin saya harus membantu orang lain, atau mungkin saya harus mengorbankan sesuatu dari diri ini, mengorbankan waktu, mengorbankan materi, tenaga, dan sebagainya. Mungkin. Tentu bila mendengar orang mengatakan hal seperti ini, ada potensi kita merasa bahwa apa orang ini mencoba mengatakan bahwa semua hal itu tidak baik. Sekali lagi akan saya ulangi bahwa pernyataan-pernyataan ini bukan untuk menentukan mana yang baik dan mana tidak baik. Karena memang tidak ada kuasa yang diberikan kepada orang yang berbicara ini, atau mungkin saya, untuk menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi saya hanya ingin mengatakan bagaimana kalau pada saat seperti itu kita diam. Kita tahu itulah keadaan pada saat itu. Kita menderita, sedih, putus asa, dan sebagainya. Dan pada saat itu tidak ada kesombongan untuk mencoba mencari tahu lebih. Tetapi kita seperti sedang melihat pohon mangga yang mungkin kurang subur. Buahnya kita nantikan begitu lama,
tapi mungkin beberapa rantingnya tampak rapuh atau tidak ada buah, atau mungkin ada 1 atau 2 buah tapi setelah kita coba ternyata asam sekali. Ya, kenapa tidak seperti itu? Saat ini, sewaktu ada suara yang mengatakan, kenapa tidak coba seperti ini? Tentu ada pengetahuan-pengetahuan yang muncul. Atau malah bisa saja terjadi pertentangan-pertentangan di dalam kita yang mendengarkan. Ya, tidak bisa seperti itu. Hidup ya seperti ini. Kalau memang kita mempunyai kesimpulan mengenai kehidupan yang sebenarnya, terus mengapa kita menderita? Tentu ada satu kondisi di mana kita tidak tahu. Ya, itulah pertanyaannya. Kenapa tidak? Pada saat kita tidak memahami, kenapa kita tidak diam dan mengamati? Terima kasih.